Itu adalah sebuah tempat di mana di situ ada politik apartheid. Pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto soal Gaza saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 mendapat sejumlah kritikan, salah satunya paslon Anies Baswedan. Pasalnya, dalam debat itu, Prabowo mengatakan Indonesia bisa diserang seperti Gaza, Palestina, jika tidak ada kekuatan militer. Kritik itu disampaikan Anies ketika berada di Gorontalo. Anies membantah bahwa Gaza itu lemah. Dirinya menegaskan bahwa Palestina memiliki daya juang yang luar biasa. Dikutip dari akun YouTube-nya, Anies justru menyebut jika di Palestina sudah terjadi politik apartheid. Banyak terjadi pendudukan, penjajahan, hingga penindasan. Apabila Gaza lemah, mereka disebut tak akan bisa bertahan hingga saat ini. Pernyataan Anies itu langsung disambut teriakan oleh warga sekitar. Lebih lanjut, dikatakan pasangan Caimin itu, dirinya mengaku tak setuju dengan pernyataan Prabowo apabila Gaza dinilai lemah. Ini bukan soal lemah. Palestina itu adalah sebuah tempat di mana di situ ada politik apartheid. Di situ ada pendudukan. Di situ ada penindasan. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Dan kalau dikatakan Gaza itu lemah, tidak. Gaza itu hebat, tangguh. Kalau tidak bisa bertahan seperti sekarang ini. Siapa bilang dia lemah? Tidak bisa dimasuki sampai sekarang. Mereka memiliki daya juang yang membuat dunia itu terheran. Di situ kita ditunjukkan bagaimana kekuatan dengan kekuatan semangat jihad yang luar biasa. Gaza. Jadi jangan pernah mengatakan Gaza itu lemah, Gaza itu kuat, Gaza itu jadi di sana adalah sebuah praktek penindasan, praktek apartheid, praktek pendudukan. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Jadi saya tidak sependapat kalau dikatakan Gaza itu lemah. Memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika. Seorang wanita yang diduga pendukung pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka meneriaki Capres Anies Baswedan dengan kata-kata umpatan. Dari video yang viral di media sosial, ia terlihat duduk di belakang tim kampanye nasional saat debat ketiga berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024. Detik-detik wanita yang meneriaki Anies dengan kata-kata umpatan itu viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun X Bos Purwa. Dalam video itu terlihat Anies tengah memaparkan pendapatnya. Namun wanita yang mengenakan baju hitam itu tiba-tiba meneriakkan kata bacot. Tak berselang lama ia dihampiri oleh seorang pria berbaju hitam. Pria itu terlihat mengingatkan agar para pendukung tenang saat debat Capres berlangsung. Namun wanita tersebut terlihat membela diri dengan menyebut jika ada pendukung lain yang juga berteriak. Sementara wanita itu mengaku jika dirinya merupakan undangan dari pria bernama Hasyim. Hasyim yang dimaksud diduga merupakan Hasyim Jojo Hadikusumo, anggota Dewan TKN Prabowo Gibran yang juga adik dari Prabowo Subianto. Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari TKN terkait video viral itu. Namun TKN sendiri sedang melakukan penelusuran. Kapabilitas militer kita ini the Growing Institute Asia Power Index turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MIS kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Waktu habis. Presiden Joko Widodo turut mengomentari debat calon presiden yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai substansi dari visi misi Capres malah tak terlihat. Menanggapi hal itu, Anies Baswedan mengaku terkejut Presiden ikut berkomentar. Capres nomor urut 1 itu juga mempertanyakan pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa debat lebih banyak menyerang personal daripada kebijakan. Padahal, kata Anies, debat tersebut jelas membahas kebijakan pertahanan di Indonesia. Oleh karenanya, Anies menilai aneh jika debat tersebut menyerang perorangan.
Saat ditanya apakah langkah Jokowi itu tidak etis, Anies juga enggan berkomentar lebih jauh. Dikutip dari Kompas.com, Anies mengaku sampai saat ini ia masih memegang ucapan Jokowi yang menyebut akan netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Ia tak ingin berspekulasi apakah Jokowi berkomentar soal debat adalah bentuk dukungan kepada salah satu calon presiden. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai bahwa debat ketiga itu kurang menampilkan substansi dan visi para calon presiden. Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, saling serang tak masalah asal sesuai kebijakan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu pada Senin 8 Januari 2024. Pihak yang melaporkan Anies menamakan dirinya sebagai pendekar hukum pemilu bersih atau PHPB. Dalam laporannya, Anies diduga memfitnah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait kepemilikan lahan pribadi. Perwakilan pelapor Subadira menegaskan bahwa pernyataan Anies tidak benar. Diketahui Anies menyinggung anggaran Kementerian Pertahanan sebesar 700 triliun rupiah saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024. Ia mempertanyakan kepada Prabowo terkait anggaran tersebut yang menurutnya digunakan untuk keperluan tidak penting, misalnya membeli alat tempur bekas dari negara lain. Selain itu, Anies juga menilai prajurit TNI kurang sejahtera saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Ia menyebut banyak prajurit yang belum memiliki rumah dinas, padahal sepanjang waktu bekerja untuk negara. Sementara di sisi lain, Prabowo memiliki banyak tanah yang disebut Anies mencapai 340.000 hektar. Menanggapi pernyataan Anies, Subadira menjelaskan bahwa jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai 700 triliun rupiah. Selain itu, data terkait kepemilikan lahan Prabowo juga dianggap tidak benar. Subadira menyampaikan total lahan pribadi yang dimiliki Prabowo tercantum pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai lebih dari 275 miliar rupiah. Ia juga keberatan atas pernyataan Anies yang memberi nilai 11 dari 100 bagi kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Menurutnya, itu merupakan bentuk penghinaan. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya, bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Tadi suasananya seru ya? Seru banget. Jadi bisa memisahkan mana urusan pribadi sama urusan kepentingan publik, ini yang paling senang saya. Gimana tuh? Jadi kadang emosi itu kan nggak terasa. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin melakukan live TikTok seusai debat ketika Pilpres pada Minggu 7 Januari malam. Dalam siaran langsung itu, Anies Caimin tertawa membahas debat yang dinilainya seru. Diduga keduanya menyindir lawan yakni Prabowo Subianto yang dianggap terbawa emosi seperti sedang membawa permasalahan personal.
Adapun siaran langsung itu dilakukan di dalam mobil, terlihat pasangan Capres dan Cawapres itu masih menggunakan jas yang dipakai saat debat. Lantas Anies meminta pendapat kepada Caimin terkait debat yang baru saja berlangsung. Saat itulah keduanya tertawa terbahak-bahak lantaran menilai debat Pilpres ketiga sangat panas. Adapun suasana debat panas lantaran Prabowo Subianto. Caimin pun menyentil Prabowo yang dianggap tidak bisa mengontrol emosinya. Prabowo dinilai tak bisa membedakan urusan personil dan dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Padahal pada kenyataannya debat tersebut soal negara, terutama terkait pertahanan dan keamanan. Kemudian Caimin membanggakan pasangannya lantaran bisa menangani suasana debat yang penuh tensi. Tadi suasananya seru ya? Seru banget. Jadi bisa memisahkan mana urusan pribadi sama urusan kepentingan publik, ini yang paling senang saya. Gimana tuh? Jadi kadang emosi itu kan nggak terasa kalau ini seolah-olah urusan pribadi. No, Ya betul. ini soal negara, keamanan, pertahanan, ini ya luar biasa. Pokoknya CP ku ini membanggakan lah malam ini, CP ku ini. Masya Allah. Tapi memang betul, ini kan kita lagi bicara negara. Jadi kita bicara negara, apalagi di kancah internasional, kita tidak boleh sungkan di dalam menyampaikan gagasan, menyampaikan ide. Bayangkan kalau kita di forum internasional, lalu sungkan menyampaikan. Lah ini bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina kalau bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia itu telah Anda lakukan. Kita harus katakan, ketika kekuatan militer Anda mendekati wilayah Indonesia, mengganggu kedaulatan Indonesia, harus dikatakan. Nggak bisa sungkan. Nah, tetapi pribadi baik-baik saja. Tapi gagasan, sikap, nah itu disampaikan. Jadi, dalam sebuah forum debat ya, pikiran-pikiran itu harus disampaikan. Walaupun seru ya. Seru. Antara tegang dan apa? Tadi yang paling seru yang mana Gus kelihatannya Gus? Yang paling seru ya pertanggungjawaban sebagai pejabat publik masing-masing gitu, yang harus membuktikan kinerja kan itu Ya. ke depannya, visi. Iya, itu nah ini teman-teman udah pada ada. Etika yang dipegang adalah tinggi. Memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika. Sebuah video yang diduga pendukung paslon nomor urut 2 meneriaki umpatan pada calon presiden yang sedang berdebat viral di media sosial. Wanita ini berteriak saat Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sedang menyampaikan paparannya. Teriakan dari wanita tersebut beredar di media sosial Twitter dan kemudian menuai sorotan publik. Tampak wanita ini duduk di kursi undangan tepat di belakang supporter Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Saat Anies Baswedan kala itu sedang berbicara di atas panggung, wanita paruh baya ini meneriaki Anies dengan ucapan tak pantas. Seorang petugas debat juga sempat menegur emak-emak ini hingga memintanya pindah tempat duduk. Bukannya menurut wanita tersebut menolak pindah kursi dan justru mengaku bahwa dirinya datang ke acara debat memenuhi undangan dari Hashim. Hashim Joyo Hadikusumo sendiri merupakan anggota Dewan TKN Prabowo Gibran yang juga merupakan adik dari Prabowo Subianto. Terkait video tersebut, TKN sendiri sedang melakukan penelusuran. TKN Prabowo Gibran tidak menutup kemungkinan ada penyusup yang mengaku sebagai pendukung Prabowo Gibran. Sampai saat ini redaksi juga masih mencoba mengonfirmasi lebih lanjut pada jubir TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid terkait tindak lanjut soal pendukung ini. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan calon presiden nomor urut 1 memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut.
Diketahui sebelumnya Anies Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan nilai rendah atas kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Penilaian itu diberikan karena beberapa alasan. Namun penilaian Anies berbanding terbalik dengan peringkat militer Indonesia di kancah internasional. Global Firepower atau GFP merilis peringkat militer dunia berdasarkan lebih dari 60 faktor untuk menentukan indeks kekuatan negara. Sejumlah faktor yang menjadi penentu mulai dari jumlah unit militer, posisi keuangan, hingga geografi. Menurut data GFP, Indonesia masuk di peringkat ke-13 terkuat di dunia tahun 2023. Namun dari segi jumlah manusia, Indonesia masuk peringkat ke-5 terbesar di dunia. Kekuatan militer Indonesia menerima skor indeks kekuatan sebesar 0,2221 dalam peringkat terbaru. Ranking Indonesia di atas Mesir, Ukraina, Iran, hingga Israel. Sementara di Asia, Indonesia masuk peringkat ke-8. Di Asia Tenggara, militer Indonesia masuk ranking 1 dengan militer terkuat. Kekuatan terbesar di dunia saat ini masih dipegang Amerika Serikat, Rusia, dan China. Sebelumnya, Anies mengungkapkan alasannya memberikan nilai rendah kinerja Menhan. Ia mengatakan alasan pertama adalah kesejahteraan para prajurit TNI yang dinilai tak diperhatikan oleh Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, salah satunya adalah tak ada rumah dinas untuk para perwira TNI yang bertugas sehingga tempat tinggal menjadi masalah tersendiri. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang memberikan nilai buruk pada Kementerian Pertahanan. Jokowi pun melontarkan reaksi senyum tipis saat menjawab hingga membuat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkekeh. Presiden Joko Widodo menjawab singkat saat ditanya awak media soal skor 5 dan di bawah 5 dari Ganjar Pranowo hingga Anies Baswedan. Tak menjawab secara gamblang, Presiden Jokowi meminta agar skor Kemenhan ini ditanyakan langsung pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mendengar hal itu, Zulkifli Hasan terkekeh mendengar jawaban dari Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga tersenyum mendengar jawaban dari Presiden Jokowi. Seperti diketahui dalam momen debat, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bertanya berapa skor Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto pada Capres Ganjar Pranowo. Ganjar pun mengatakan bahwa skor kinerja Kementerian Pertahanan ada di angka 5. Merespon hal itu, Anies Baswedan juga didesak Ganjar untuk memberikan skor serupa. Dengan tegas, Anies mengatakan skor kinerja Prabowo di bawah 5. Anies bahkan mengatakan kinerja Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan 11 dari 100. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang Dalam debat ketiga, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mendesak Prabowo Subianto agar memaparkan data pertahanan. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo buka suara. Ia pun mengatakan semua data tak bisa dibuka di dalam forum terbuka seperti debat Pilpres. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 yang mengatakan memang banyak data pertahanan yang harus dirahasiakan. Hal itu dilakukan lantaran menyangkut strategi sebuah negara. Oleh sebab itu, data pertahanan tidak bisa dipaparkan terutama dalam forum terbuka. Bahkan Jokowi mengibaratkan data pertahanan tidak bisa dibuka layaknya membuka toko kelontong. Diketahui Prabowo didesak membuka sejumlah data terkait pertahanan, baik Anies maupun Ganjar mendesaknya dalam debat Pilpres ketiga pada Minggu 7 Januari malam. Adapun permintaan itu dilontarkan karena Prabowo sempat menyatakan bahwa data terkait pertahanan yang dipegang kedua lawannya tidak tepat. Namun Prabowo tidak membuka data
yang benar dengan beralasan tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskannya dalam forum debat Capres. Prabowo justru mengatakan bersedia menjelaskan data-data tersebut kepada Anies dan Ganjar dalam forum lain di luar forum debat Capres. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan orasi politik di Pekanbaru Riau pada Selasa 9 Januari 2024. Dalam orasi tersebut, Prabowo mengungkit penilaian yang diberikan Anies Baswedan terhadap dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Meski diberi nilai 11 dari 100, ia mengaku tidak memikirkan penilaian tersebut. Prabowo menyampaikan hal itu dalam bahasa Betawi di hadapan ribuan pendukungnya. Menurutnya, narasi yang disampaikan capres lain saat debat ketiga banyak yang keliru. Prabowo lantas meminta pendukungnya untuk menilai sendiri ucapan para capres tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia memberi nilai Prabowo 11 dari 100. Anies menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI. Misalnya pemberian tunjangan hingga pembelian alutsista bekas. Angka yang diberikan Anies ternyata jauh lebih rendah dari penilaian Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar sebelumnya juga memberikan penilaian terhadap kinerja Kemenhan dalam debat Capres pada Minggu 7 Januari kemarin. Ia memberi nilai Prabowo 5 dari 10. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih. Presiden Joko Widodo merespon penilaian buruk Ganjar dan Anies terkait kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Sang presiden hanya melempar senyuman tipis saat dimintai tanggapan. Jokowi enggan berkomentar lebih banyak soal penilaian itu. Menurutnya hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat pada Senin 8 Januari. Sebelumnya Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai kinerja Kementerian Pertahanan yang dikomandoi lawannya di pemilihan Presiden 2024 itu dengan skor 5. Ganjar menyebut jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dalam perencanaannya tidak boleh diubah dan harus konsisten. Sementara itu Anies Baswedan justru tidak sependapat dengan Ganjar. Anies memilih untuk memberikan nilai yang lebih buruk dari nilai yang diutarakan Ganjar. Anies Baswedan memberi nilai 11 dari 100 untuk aspek kinerja Kementerian Pertahanan. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika. Sosok ibu-ibu atau emak-emak yang meneriaki Anies Baswedan dengan umpatan kasar saat debat Pilpres terungkap. Wanita yang tampak mengenakan busana serba hitam ini diduga bernama Diah Wulansari. Diah Wulansari sendiri merupakan seorang pengusaha, yakni pemilik dari Geraha Wisata Hotel dan juga restoran. Ia juga cukup aktif di media sosial hingga disebut sebagai emak-emak sosialita. Diah merupakan simpatisan Prabowo Subianto dan telah mendukungnya sejak Pilpres 2019. Warganet pun mendapati bahwa Diah aktif di media sosial Instagram @wulansari012. Ia memiliki setidaknya 38.000 pengikut di Instagram dan cukup aktif di media sosial. Kini akun Instagram dia sudah tidak bisa ditemukan seusai videonya viral. Diketahui teriakan dari dia ini terekam sebuah video dalam momen debat Pilpres. Tampak wanita itu duduk di kursi undangan di belakang supporter Capres nomor 2 Prabowo Subianto. Saat Anies Baswedan sedang berbicara di atas panggung, wanita paruh baya ini lalu meneriaki Anies dengan ucapan tak pantas. Seorang petugas debat sempat menegur emak-emak ini hingga memintanya pindah tempat duduk. Terkait video tersebut, TKN sendiri sedang melakukan penelusuran. TKN Prabowo Gibran tidak menutup kemungkinan ada penyusup yang mengaku sebagai pendukung Prabowo Gibran. Sampai saat ini, redaksi juga masih mencoba mengonfirmasi lebih lanjut pada jubir TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid terkait tindak lanjut soal pendukungnya ini.
Emak-emak bernama Diah Wulansari diduga telah meneriaki Anies Baswedan dengan umpatan kasar saat debat Pilpres berlangsung pada Minggu 7 Januari kemarin. Wanita yang tampil dengan busana serba hitam ini aktif bersosial media hingga punya pengikut puluhan ribu. Dalam video yang kemudian viral di media sosial, terekam bagaimana tampang dari Diah Wulansari ini. Dia sendiri merupakan seorang pengusaha, yakni pemilik dari Geraha Wisata Hotel dan juga restoran. Ia juga cukup aktif di media sosial hingga disebut sebagai emak-emak sosialita. Dia kerap membagikan foto dirinya sedang berlibur atau menggunakan barang-barang branded. Dia juga merupakan simpatisan Prabowo Subianto dan telah mendukungnya sejak Pilpres 2019. Dia aktif di sosial media Instagram @wulansari 012 yang memiliki setidaknya 38.000 pengikut di Instagram dan cukup aktif bermedia sosial. Kini akun Instagram dari Diah sudah tak bisa ditemukan seusai videonya viral. Diketahui teriakan dari Diah ini terekam sebuah video dalam momen debat Pilpres. Tampak wanita tersebut duduk di kursi undangan di belakang supporter Capres nomor 2 Prabowo Subianto. Saat Anies Baswedan sedang berbicara di atas panggung, wanita paruh baya itu lalu meneriaki Anies dengan ucapan tak pantas. Seorang petugas debat juga sempat menegur emak-emak tersebut hingga memintanya pindah tempat duduk. Terkait video ini, TKN sendiri sedang melakukan penelusuran. TKN Prabowo Gibran tidak menutup kemungkinan ada penyusup yang mengaku sebagai pendukung Prabowo Gibran. Sampai saat ini redaksi juga masih mencoba mengonfirmasi pada jubir TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, terkait langkah apa yang akan diambil oleh TKN terkait pendukungnya ini. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang Presiden, Panglima tertinggi harus memiliki standar etika. Konteks tadi turun cuma suaranya. Kapabilitas militer kita ini dari Raw Institute Asia Power Index turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MIS kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Waktu habis. Ini bukan soal lemah. Palestina itu adalah sebuah tempat di mana di situ ada politik apartheid. Pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto soal Gaza saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 mendapat sejumlah kritikan, salah satunya paslon Anies Baswedan. Pasalnya, dalam debat itu, Prabowo mengatakan Indonesia bisa diserang seperti Gaza, Palestina, jika tidak ada kekuatan militer. Kritik itu disampaikan Anies ketika berada di Gorontalo. Anies membantah bahwa Gaza itu lemah. Dirinya menegaskan bahwa Palestina memiliki daya juang yang luar biasa. Dikutip dari akun YouTube-nya, Anies justru menyebut jika di Palestina sudah terjadi politik apartheid. Banyak terjadi pendudukan, penjajahan, hingga penindasan. Apabila Gaza lemah, mereka disebut tak akan bisa bertahan hingga saat ini. Pernyataan Anies itu langsung disambut teriakan oleh warga sekitar. Lebih lanjut, dikatakan pasangan Caimin itu, dirinya mengaku tak setuju dengan pernyataan Prabowo apabila Gaza dinilai lemah. Ini bukan soal lemah. Palestina itu adalah sebuah tempat di mana di situ ada politik apartheid. Di situ ada pendudukan, di situ ada penindasan. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Dan kalau dikatakan Gaza itu lemah, tidak. Gaza itu hebat, tangguh. Kalau tidak bisa bertahan seperti sekarang ini. Siapa bilang dia lemah? Tidak bisa dimasuki sampai sekarang. Mereka memiliki daya juang yang membuat dunia itu terheran. Di situ kita ditunjukkan bagaimana kekuatan dengan kekuatan semangat jihad yang luar biasa. Gaza. Jadi jangan pernah mengatakan Gaza itu lemah, Gaza itu kuat, Gaza itu jadi di sana adalah sebuah praktek penindasan, praktek apartheid, praktek pendudukan. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Jadi saya tidak sependapat kalau dikatakan Gaza itu lemah. Memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika.
Seorang wanita yang diduga pendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka meneriaki Capres Anies Baswedan dengan kata-kata umpatan. Dari video yang viral di media sosial, ia terlihat duduk di belakang tim kampanye nasional saat debat ketiga berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024. Detik-detik wanita yang meneriaki Anies dengan kata-kata umpatan itu viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun X Bos Purwa. Dalam video itu terlihat Anies tengah memaparkan pendapatnya. Namun wanita yang mengenakan baju hitam itu tiba-tiba meneriakkan kata bacot. Tak berselang lama ia dihampiri oleh seorang pria berbaju hitam. Pria itu terlihat mengingatkan agar para pendukung tenang saat debat Capres berlangsung. Namun wanita tersebut terlihat membela diri dengan menyebut jika ada pendukung lain yang juga berteriak. Sementara wanita itu mengaku jika dirinya merupakan undangan dari pria bernama Hasyim. Hasyim yang dimaksud diduga merupakan Hasyim Jojo Hadikusumo, anggota Dewan TKN Prabowo Gibran yang juga adik dari Prabowo Subianto. Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari TKN terkait video viral itu. Namun TKN sendiri sedang melakukan penelusuran. Konteks tadi turun cuma suaranya ada. Kapabilitas militer kita ini the Growing Institute Asia Power Index turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MWF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Iya, udah. Waktu habis. Presiden Joko Widodo turut mengomentari debat calon presiden yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai substansi dari visi misi Capres malah tak terlihat. Menanggapi hal itu, Anies Baswedan mengaku terkejut Presiden ikut berkomentar. Capres nomor urut 1 itu juga mempertanyakan pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa debat lebih banyak menyerang personal daripada kebijakan. Padahal, kata Anies, debat tersebut jelas membahas kebijakan pertahanan di Indonesia. Oleh karenanya, Anies menilai aneh jika debat tersebut menyerang perorangan. Saat ditanya apakah langkah Jokowi itu tidak etis, Anies juga enggan berkomentar lebih jauh. Dikutip dari Kompas.com, Anies mengaku sampai saat ini ia masih memegang ucapan Jokowi yang menyebut akan netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Ia tak ingin berspekulasi apakah Jokowi berkomentar soal debat adalah bentuk dukungan kepada salah satu calon presiden. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai bahwa debat ketiga itu kurang menampilkan substansi dan visi para calon presiden. Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, saling serang tak masalah asal sesuai kebijakan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu pada Senin 8 Januari 2024. Pihak yang melaporkan Anies menamakan dirinya sebagai pendekar hukum pemilu bersih atau PHPB. Dalam laporannya, Anies diduga memfitnah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait kepemilikan lahan pribadi. Perwakilan pelapor Subadira menegaskan bahwa pernyataan Anies tidak benar. Diketahui Anies menyinggung anggaran Kementerian Pertahanan sebesar 700 triliun rupiah saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024. Ia mempertanyakan kepada Prabowo terkait anggaran tersebut yang menurutnya digunakan untuk keperluan tidak penting. Misalnya membeli alat tempur bekas dari negara lain. Selain itu, Anies juga menilai prajurit TNI kurang sejahtera saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Ia menyebut banyak prajurit yang belum memiliki rumah dinas, padahal sepanjang waktu bekerja untuk negara. Sementara di sisi lain, Prabowo memiliki banyak tanah yang disebut Anies mencapai 340.000 hektar. Menanggapi pernyataan Anies, Subadira menjelaskan bahwa jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai 700 triliun rupiah. Selain itu, data terkait kepemilikan lahan Prabowo juga dianggap tidak benar. Subadira menyampaikan total lahan pribadi yang dimiliki Prabowo tercantum pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.
Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai lebih dari 275 miliar rupiah. Ia juga keberatan atas pernyataan Anies yang memberi nilai 11 dari 100 bagi kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Menurutnya, itu merupakan bentuk penghinaan. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Tadi suasananya seru ya? Seru banget. Jadi bisa memisahkan mana urusan pribadi sama urusan kepentingan publik, ini yang paling senang saya. Gimana tuh? Jadi kadang emosi itu kan nggak terasa. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin melakukan live TikTok seusai debat ketika Pilpres pada Minggu 7 Januari malam. Dalam siaran langsung itu, Anies Caimin tertawa membahas debat yang dinilainya seru. Diduga keduanya menyindir lawan yakni Prabowo Subianto yang dianggap terbawa emosi seperti sedang membawa permasalahan personal. Adapun siaran langsung itu dilakukan di dalam mobil, terlihat pasangan Capres dan Cawapres itu masih menggunakan jas yang dipakai saat debat. Lantas Anies meminta pendapat kepada Caimin terkait debat yang baru saja berlangsung. Saat itulah keduanya tertawa terbahak-bahak lantaran menilai debat Pilpres ketiga sangat panas. Adapun suasana debat panas lantaran Prabowo Subianto. Caimin pun menyentil Prabowo yang dianggap tidak bisa mengontrol emosinya. Prabowo dinilai tak bisa membedakan urusan personil dan dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Padahal pada kenyataannya debat tersebut soal negara, terutama terkait pertahanan dan keamanan. Kemudian Caimin membanggakan pasangannya lantaran bisa menangani suasana debat yang penuh tensi. Tadi suasananya seru ya? Seru banget. Jadi bisa memisahkan mana urusan pribadi sama urusan kepentingan publik, ini yang paling senang saya. Gimana tuh? Jadi kadang emosi itu kan nggak terasa kalau ini seolah-olah urusan pribadi. No, Ya, betul. ini soal negara, keamanan, pertahanan, ini ya luar biasa. Pokoknya CP ku ini membanggakan lah malam ini, CP ku ini. Masya Allah. Tapi memang betul, ini kan kita lagi bicara negara. Jadi kita bicara negara, apalagi di kancah internasional, kita tidak boleh sungkan di dalam menyampaikan gagasan, menyampaikan ide. Bayangkan kalau kita di forum internasional, lalu sungkan menyampaikan. Lah ini bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina kalau bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia itu telah Anda lakukan. Kita harus katakan, ketika kekuatan militer Anda mendekati wilayah Indonesia, mengganggu kedaulatan Indonesia, harus dikatakan. Nggak bisa sungkan. Nah, tetapi pribadi baik-baik saja, tapi gagasan, sikap, nah itu disampaikan. Jadi dalam sebuah forum debat ya, pikiran-pikiran itu harus disampaikan. Walaupun seru ya. Seru. Antara tegang dan apa? Tadi yang paling seru yang mana Gus kelihatannya Gus? Yang paling seru ya pertanggungjawaban sebagai
pejabat publik masing-masing gitu, yang harus membuktikan kinerja sekaligus ke depannya, visi. Iya, itu ini teman-teman udah pada ada. Etika yang dipegang adalah tinggi. Memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika. Sebuah video yang diduga pendukung paslon nomor urut 2 meneriaki umpatan pada calon presiden yang sedang berdebat viral di media sosial. Wanita ini berteriak saat capres nomor urut 1 Anies Baswedan sedang menyampaikan paparannya. Teriakan dari wanita tersebut beredar di media sosial Twitter dan kemudian menuai sorotan publik. Tampak wanita ini duduk di kursi undangan tepat di belakang supporter capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Saat Anies Baswedan kala itu sedang berbicara di atas panggung, wanita paruh baya ini meneriaki Anies dengan ucapan tak pantas. Seorang petugas debat juga sempat menegur emak-emak ini hingga memintanya pindah tempat duduk. Bukannya menurut wanita tersebut menolak pindah kursi dan justru mengaku bahwa dirinya datang ke acara debat memenuhi undangan dari Hashim. Hashim Joyo Hadikusumo sendiri merupakan anggota Dewan TKN Prabowo Gibran yang juga merupakan adik dari Prabowo Subianto. Terkait video tersebut, TKN sendiri sedang melakukan penelusuran. TKN Prabowo Gibran tidak menutup kemungkinan ada penyusup yang mengaku sebagai pendukung Prabowo Gibran. Sampai saat ini redaksi juga masih mencoba mengonfirmasi lebih lanjut pada jubir TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid terkait tindak lanjut soal pendukung ini. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan nilai rendah atas kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Penilaian itu diberikan karena beberapa alasan. Namun penilaian Anies berbanding terbalik dengan peringkat militer Indonesia di kancah internasional. Global Firepower atau GFP merilis peringkat militer dunia berdasarkan lebih dari 60 faktor untuk menentukan indeks kekuatan negara. Sejumlah faktor yang menjadi penentu mulai dari jumlah unit militer, posisi keuangan, hingga geografi. Menurut data GFP, Indonesia masuk di peringkat ke-13 terkuat di dunia tahun 2023. Namun dari segi jumlah manusia, Indonesia masuk peringkat ke-5 terbesar di dunia. Kekuatan militer Indonesia menerima skor indeks kekuatan sebesar 0,2221 dalam peringkat terbaru. Ranking Indonesia di atas Mesir, Ukraina, Iran, hingga Israel. Sementara di Asia, Indonesia masuk peringkat ke-8. Di Asia Tenggara, militer Indonesia masuk ranking 1 dengan militer terkuat. Kekuatan terbesar di dunia saat ini masih dipegang Amerika Serikat, Rusia, dan China. Sebelumnya, Anies mengungkapkan alasannya memberikan nilai rendah kinerja Menhan. Ia mengatakan alasan pertama adalah kesejahteraan para prajurit TNI yang dinilai tak diperhatikan oleh Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, salah satunya adalah tak ada rumah dinas untuk para perwira TNI yang bertugas sehingga tempat tinggal menjadi masalah tersendiri. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak.
Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang memberikan nilai buruk pada Kementerian Pertahanan. Jokowi pun melontarkan reaksi senyum tipis saat menjawab hingga membuat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkekeh. Presiden Joko Widodo menjawab singkat saat ditanya awak media soal skor 5 dan di bawah 5 dari Ganjar Pranowo hingga Anies Baswedan. Tak menjawab secara gamblang, Presiden Jokowi meminta agar skor kemenahan ini ditanyakan langsung pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mendengar hal itu, Zulkifli Hasan terkekeh mendengar jawaban dari Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga tersenyum mendengar jawaban dari Presiden Jokowi. Seperti diketahui dalam momen debat, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bertanya berapa skor Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto pada Capres Ganjar Pranowo. Ganjar pun mengatakan bahwa skor kinerja Kementerian Pertahanan ada di angka 5. Merespon hal itu, Anies Baswedan juga didesak Ganjar untuk memberikan skor serupa. Dengan tegas, Anies mengatakan skor kinerja Prabowo di bawah 5. Anies bahkan mengatakan kinerja Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan 11 dari 100. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang Dalam debat ketiga, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mendesak Prabowo Subianto agar memaparkan data pertahanan. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo buka suara. Ia pun mengatakan semua data tak bisa dibuka di dalam forum terbuka seperti debat Pilpres. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 yang mengatakan memang banyak data pertahanan yang harus dirahasiakan. Hal itu dilakukan lantaran menyangkut strategi sebuah negara. Oleh sebab itu, data pertahanan tidak bisa dipaparkan terutama dalam forum terbuka. Bahkan Jokowi mengibaratkan data pertahanan tidak bisa dibuka layaknya membuka toko kelontong. Diketahui Prabowo didesak membuka sejumlah data terkait pertahanan, baik Anies maupun Ganjar mendesaknya dalam debat Pilpres ketiga pada Minggu 7 Januari malam. Adapun permintaan itu dilontarkan karena Prabowo sempat menyatakan bahwa data terkait pertahanan yang dipegang kedua lawannya tidak tepat. Namun Prabowo tidak membuka data yang benar dengan beralasan tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskannya dalam forum debat Capres. Prabowo justru mengatakan bersedia menjelaskan data-data tersebut kepada Anies dan Ganjar dalam forum lain di luar forum debat Capres. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan orasi politik di Pekanbaru Riau pada Selasa 9 Januari 2024. Dalam orasi tersebut, Prabowo mengungkit penilaian yang diberikan Anies Baswedan terhadap dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Meski diberi nilai 11 dari 100, ia mengaku tidak memikirkan penilaian tersebut. Prabowo menyampaikan hal itu dalam bahasa Betawi di hadapan ribuan pendukungnya. Menurutnya, narasi yang disampaikan capres lain saat debat ketiga banyak yang keliru. Prabowo lantas meminta pendukungnya untuk menilai sendiri ucapan para capres tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia memberi nilai Prabowo 11 dari 100. Anies menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI. Misalnya pemberian tunjangan hingga pembelian alutsista bekas. Angka yang diberikan Anies ternyata jauh lebih rendah dari penilaian Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar sebelumnya juga memberikan penilaian terhadap kinerja Kemenhan dalam debat Capres pada Minggu 7 Januari kemarin. Ia memberi nilai Prabowo 5 dari 10. Pertahanan Pak, bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih. Presiden Joko Widodo merespon penilaian buruk Ganjar dan Anies terkait kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Sang presiden hanya melempar senyuman tipis saat dimintai tanggapan.
Jokowi enggan berkomentar lebih banyak soal penilaian itu. Menurutnya hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat pada Senin 8 Januari. Sebelumnya Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai kinerja Kementerian Pertahanan yang dikomandoi lawannya di pemilihan Presiden 2024 itu dengan skor 5. Ganjar menyebut jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dalam perencanaannya tidak boleh diubah dan harus konsisten. Sementara itu Anies Baswedan justru tidak sependapat dengan Ganjar. Anies memilih untuk memberikan nilai yang lebih buruk dari nilai yang diutarakan Ganjar. Anies Baswedan memberi nilai 11 dari 100 untuk aspek kinerja Kementerian Pertahanan. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika. Sosok ibu-ibu atau emak-emak yang meneriaki Anies Baswedan dengan umpatan kasar saat debat Pilpres terungkap. Wanita yang tampak mengenakan busana serba hitam ini diduga bernama Diah Wulansari. Diah Wulansari sendiri merupakan seorang pengusaha, yakni pemilik dari Geraha Wisata Hotel dan juga restoran. Ia juga cukup aktif di media sosial hingga disebut sebagai emak-emak sosialita. Diah merupakan simpatisan Prabowo Subianto dan telah mendukungnya sejak Pilpres 2019. Warganet pun mendapati bahwa Diah aktif di media sosial Instagram @wulansari012. Ia memiliki setidaknya 38.000 pengikut di Instagram dan cukup aktif di media sosial. Kini akun Instagram dia sudah tidak bisa ditemukan seusai videonya viral. Diketahui teriakan dari dia ini terekam sebuah video dalam momen debat Pilpres. Tampak wanita itu duduk di kursi undangan di belakang supporter Capres nomor 2 Prabowo Subianto. Saat Anies Baswedan sedang berbicara di atas panggung, wanita paruh baya ini lalu meneriaki Anies dengan ucapan tak pantas. Seorang petugas debat sempat menegur emak-emak ini hingga memintanya pindah tempat duduk. Terkait video tersebut, TKN sendiri sedang melakukan penelusuran. TKN Prabowo Gibran tidak menutup kemungkinan ada penyusup yang mengaku sebagai pendukung Prabowo Gibran. Sampai saat ini, redaksi juga masih mencoba mengonfirmasi lebih lanjut pada jubir TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid terkait tindak lanjut soal pendukungnya ini. Emak-emak bernama Diah Wulansari diduga telah meneriaki Anies Baswedan dengan umpatan kasar saat debat Pilpres berlangsung pada Minggu 7 Januari kemarin. Wanita yang tampil dengan busana serba hitam ini aktif bersosial media hingga punya pengikut puluhan ribu. Dalam video yang kemudian viral di media sosial, terekam bagaimana tampang dari Diah Wulansari ini. Dia sendiri merupakan seorang pengusaha, yakni pemilik dari Geraha Wisata Hotel dan juga restoran. Ia juga cukup aktif di media sosial hingga disebut sebagai emak-emak sosialita. Dia kerap membagikan foto dirinya sedang berlibur atau menggunakan barang-barang branded. Dia juga merupakan simpatisan Prabowo Subianto dan telah mendukungnya sejak Pilpres 2019. Dia aktif di sosial media Instagram @wulansari012 yang memiliki setidaknya 38.000 pengikut di Instagram dan cukup aktif bermedia sosial. Kini akun Instagram dari Diah sudah tak bisa ditemukan seusai videonya viral. Diketahui teriakan dari Diah ini terekam sebuah video dalam momen debat Pilpres. Tampak wanita tersebut duduk di kursi undangan di belakang supporter Capres nomor 2 Prabowo Subianto. Saat Anies Baswedan sedang berbicara di atas panggung, wanita paruh baya itu lalu meneriaki Anies dengan ucapan tak pantas. Seorang petugas debat juga sempat menegur emak-emak tersebut hingga memintanya pindah tempat duduk. Terkait video ini, TKN sendiri sedang melakukan penelusuran. TKN Prabowo Gibran tidak menutup kemungkinan ada penyusup yang mengaku sebagai pendukung Prabowo Gibran. Sampai saat ini, redaksi juga masih mencoba mengonfirmasi pada jubir TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, terkait langkah apa yang akan diambil oleh TKN terkait pendukungnya ini. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika. Kapabilitas militer kita ini dari Raw Institute Asia Power Index turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Pak Prabowo,
Saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MIS kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Waktu habis. Ini bukan soal lemah. Palestina itu adalah sebuah tempat di mana di situ ada politik apartheid. Pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto soal Gaza saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 mendapat sejumlah kritikan, salah satunya paslon Anies Baswedan. Pasalnya, dalam debat itu, Prabowo mengatakan Indonesia bisa diserang seperti Gaza, Palestina, jika tidak ada kekuatan militer. Kritik itu disampaikan Anies ketika berada di Gorontalo. Anies membantah bahwa Gaza itu lemah. Dirinya menegaskan bahwa Palestina memiliki daya juang yang luar biasa. Dikutip dari akun YouTube-nya, Anies justru menyebut jika di Palestina sudah terjadi politik apartheid. Banyak terjadi pendudukan, penjajahan, hingga penindasan. Apabila Gaza lemah, mereka disebut tak akan bisa bertahan hingga saat ini. Pernyataan Anies itu langsung disambut teriakan oleh warga sekitar. Lebih lanjut, dikatakan pasangan Caimin itu, dirinya mengaku tak setuju dengan pernyataan Prabowo apabila Gaza dinilai lemah. Ini bukan soal lemah. Palestina itu adalah sebuah tempat di mana di situ ada politik apartheid. Di situ ada pendudukan. Di situ ada penindasan. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Dan kalau dikatakan Gaza itu lemah, tidak. Gaza itu hebat, tangguh. Kalau tidak bisa bertahan seperti sekarang ini. Siapa bilang dia lemah? Tidak bisa dimasuki sampai sekarang. Mereka memiliki daya juang yang membuat dunia itu terheran. Di situ kita ditunjukkan bagaimana kekuatan dengan kekuatan semangat jihad yang luar biasa. Gaza. Jadi jangan pernah mengatakan Gaza itu lemah, Gaza itu kuat, Gaza itu Jadi di sana adalah sebuah praktek penindasan, praktek apartheid, praktek pendudukan. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Jadi saya tidak sependapat kalau dikatakan Gaza itu lemah. Memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika. Seorang wanita yang diduga pendukung pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka meneriaki Capres Anies Baswedan dengan kata-kata umpatan. Dari video yang viral di media sosial, ia terlihat duduk di belakang tim kampanye nasional saat debat ketiga berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024. Detik-detik wanita yang meneriaki Anies dengan kata-kata umpatan itu viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun X Bos Purwa. Dalam video itu terlihat Anies tengah memaparkan pendapatnya. Namun wanita yang mengenakan baju hitam itu tiba-tiba meneriakkan kata bacot. Tak berselang lama ia dihampiri oleh seorang pria berbaju hitam. Pria itu terlihat mengingatkan agar para pendukung tenang saat debat Capres berlangsung. Namun wanita tersebut terlihat membela diri dengan menyebut jika ada pendukung lain yang juga berteriak. Sementara wanita itu mengaku jika dirinya merupakan undangan dari pria bernama Hasyim. Hasyim yang dimaksud diduga merupakan Hasyim Jojo Hadikusumo, anggota Dewan TKN Prabowo Gibran yang juga adik dari Prabowo Subianto. Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari TKN terkait video viral itu. Namun TKN sendiri sedang melakukan penelusuran. Kapabilitas militer kita ini dari Raw Institute Asia Power Index turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MIS kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Waktu habis. Presiden Joko Widodo turut mengomentari debat calon presiden yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai substansi dari visi misi Capres malah tak terlihat. Menanggapi hal itu, Anies Baswedan mengaku terkejut Presiden ikut berkomentar.
Capres nomor urut 1 itu juga mempertanyakan pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa debat lebih banyak menyerang personal daripada kebijakan. Padahal kata Anies, debat tersebut jelas membahas kebijakan pertahanan di Indonesia. Oleh karenanya, Anies menilai aneh jika debat tersebut menyerang perorangan. Saat ditanya apakah langkah Jokowi itu tidak etis, Anies juga enggan berkomentar lebih jauh. Dikutip dari Kompas.com, Anies mengaku sampai saat ini ia masih memegang ucapan Jokowi yang menyebut akan netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Ia tak ingin berspekulasi apakah Jokowi berkomentar soal debat adalah bentuk dukungan kepada salah satu calon presiden. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai bahwa debat ketiga itu kurang menampilkan substansi dan visi para calon presiden. Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, saling serang tak masalah asal sesuai kebijakan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu pada Senin 8 Januari 2024. Pihak yang melaporkan Anies menamakan dirinya sebagai pendekar hukum pemilu bersih atau PHPB. Dalam laporannya, Anies diduga memfitnah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait kepemilikan lahan pribadi. Perwakilan pelapor Subadira menegaskan bahwa pernyataan Anies tidak benar. Diketahui Anies menyinggung anggaran Kementerian Pertahanan sebesar 700 triliun rupiah saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024. Ia mempertanyakan kepada Prabowo terkait anggaran tersebut yang menurutnya digunakan untuk keperluan tidak penting. Misalnya membeli alat tempur bekas dari negara lain. Selain itu, Anies juga menilai prajurit TNI kurang sejahtera saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Ia menyebut banyak prajurit yang belum memiliki rumah dinas, padahal sepanjang waktu bekerja untuk negara. Sementara di sisi lain, Prabowo memiliki banyak tanah yang disebut Anies mencapai 340.000 hektar. Menanggapi pernyataan Anies, Subadira menjelaskan bahwa jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai 700 triliun rupiah. Selain itu, data terkait kepemilikan lahan Prabowo juga dianggap tidak benar. Subadira menyampaikan total lahan pribadi yang dimiliki Prabowo tercantum pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai lebih dari 275 miliar rupiah. Ia juga keberatan atas pernyataan Anies yang memberi nilai 11 dari 100 bagi kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Menurutnya, itu merupakan bentuk penghinaan. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya, bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Tadi suasananya seru ya? Seru banget. Jadi bisa memisahkan mana urusan pribadi sama urusan kepentingan publik, ini yang paling senang saya.
Gimana tuh? Jadi kadang emosi itu kan nggak terasa. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin melakukan live TikTok seusai debat ketika Pilpres pada Minggu 7 Januari malam. Dalam siaran langsung itu, Anies Caimin tertawa membahas debat yang dinilainya seru. Diduga keduanya menyindir lawan yakni Prabowo Subianto yang dianggap terbawa emosi seperti sedang membawa permasalahan personal. Adapun siaran langsung itu dilakukan di dalam mobil, terlihat pasangan Capres dan Cawapres itu masih menggunakan jas yang dipakai saat debat. Lantas Anies meminta pendapat kepada Caimin terkait debat yang baru saja berlangsung. Saat itulah keduanya tertawa terbahak-bahak lantaran menilai debat Pilpres ketiga sangat panas. Adapun suasana debat panas lantaran Prabowo Subianto. Caimin pun menyentil Prabowo yang dianggap tidak bisa mengontrol emosinya. Prabowo dinilai tak bisa membedakan urusan personil dan dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Padahal pada kenyataannya debat tersebut soal negara, terutama terkait pertahanan dan keamanan. Kemudian Caimin membanggakan pasangannya lantaran bisa menangani suasana debat yang penuh tensi. Tadi suasananya seru ya? Seru banget. Jadi bisa memisahkan mana urusan pribadi sama urusan kepentingan publik, ini yang paling senang saya. Gimana tuh? Jadi kadang emosi itu kan nggak terasa kalau ini seolah-olah urusan pribadi. No, Ya, betul. ini soal negara, keamanan, pertahanan, ini ya luar biasa. Pokoknya CP ku ini membanggakan lah malam ini, CP ku ini. Masya Allah. Tapi yang betul, ini kan kita lagi bicara negara. Jadi kita bicara negara, apalagi di kancah internasional, kita tidak boleh sungkan di dalam menyampaikan gagasan, menyampaikan ide. Bayangkan kalau kita di forum internasional, lalu sungkan menyampaikan. Lah ini bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina kalau bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia itu telah Anda lakukan. Kita harus katakan, ketika kekuatan militer Anda mendekati wilayah Indonesia, mengganggu kedaulatan Indonesia, harus dikatakan. Nggak bisa sungkan. Nah, tetapi pribadi baik-baik saja. Tapi gagasan, sikap, nah itu disampaikan. Jadi, dalam sebuah forum debat ya, pikiran-pikiran itu harus disampaikan. Walaupun seru ya. Seru. Antara tegang dan apa? Tadi yang paling seru yang mana Gus? Lihatnya Gus. Yang paling seru ya pertanggungjawaban sebagai pejabat publik masing-masing gitu, yang harus membuktikan kinerja sekaligus ke depannya, visi. Iya, itu ini teman-teman udah pada ada. Etika yang dipegang adalah tinggi. Memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika. Sebuah video yang diduga pendukung paslon nomor urut 2 meneriaki umpatan pada calon presiden yang sedang berdebat viral di media sosial. Wanita ini berteriak saat Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sedang menyampaikan paparannya. Teriakan dari wanita tersebut beredar di media sosial Twitter dan kemudian menuai sorotan publik. Tampak wanita ini duduk di kursi undangan tepat di belakang supporter Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Saat Anies Baswedan kala itu sedang berbicara di atas panggung, wanita paruh baya ini meneriaki Anies dengan ucapan tak pantas. Seorang petugas debat juga sempat menegur emak-emak ini hingga memintanya pindah tempat duduk. Bukannya menurut wanita tersebut menolak pindah kursi dan justru mengaku bahwa dirinya datang ke acara debat memenuhi undangan dari Hashim Joyo Hadi Kusumo sendiri merupakan anggota Dewan